Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara tentang akhir zaman, maka pernah Nabi Muhammad ditanya di dalam hadis sahih Muslim, yang menceritakan hadis ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi tulang punggung dan nas pokok bagi para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah rukun Islam, rukun iman, tentang masalah ihsan, dan tentang masalah ilmu berkaitan tentang kiamat. Pertanyaan yang diajukan oleh lelaki yang seluruh sahabat-sahabat Nabi sekota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dia tampan, baju jubahnya putih sangat bersih, rapi, rambutnya hitam, lebat dan sangat ikal. La ya'rifuhu ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami ini kenal dengan laki-laki ini. Siapa orang ini? Dia semerta-merta duduk berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan, mengadu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, langsung saja bertanya tanpa babi bu, tanpa memperkenalkan diri. Pertanyaannya to the point. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Disinilah Nabi menjawab, dan ini adalah hadis yang seperti saya katakan dari awal dijadikan rujukan utama oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah berkaitan tentang rukun Islam yang 5. Dari hadis ini Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Jawaban anda benar. Heranlah para sahabat semua. Seperti kata Umar bin Khattab dalam hadis ini, fa'ajibna minhu. Kami merasa heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang datang, dia yang bertanya, dan ketika dijawab yusaddiquh, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah orang ini kiranya? Kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban ini menjadi rujukan dan asas utama seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, dan ini adalah ijma' tentang rukun iman yang 6. Nabi menjawab dengan hadis ini, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6 ini, dengan ini Nabi menjawab tentang apa itu iman. Laki-laki ini kembali bertanya, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, sekarang tolong jawab, kabarkan kepada saya apakah itu ihsan. Tadi pertanyaan yang kedua setelah Nabi menjawab, dia mengatakan sadaqta. Jawaban ini juga benar. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu merasakan bahwa engkau sedang melihat Allah, fa innahu yarak, engkau datangkan rasa engkau beribadah ini dengan Allah kepada Allah, bahwa Allah sedang melihat kepadamu. Lepas itu laki-laki ini bertanya, nah inilah tema kita, mata sa'ah. Hai Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Di mana-mana engkau jelaskan bahwa engkau ini diutus dengan kiamat terjadi hanya seperti ini. Kan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'akatain. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi hanya seperti ini, kata Nabi. Lalu kata para sahabat, Nabi menjarangkan sedikit kedua jarinya ini. Sekarang kami nak tanya, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan waktunya? Maka disinilah kejujuran Nabi Muhammad diuji dan teruji kembali. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, kalau ini pertanyaan Anda, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sudah semakin yakin para sahabat, ini bukan orang biasa. Kalau ente nanya kapan kiamat, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Secara jujur mengatakan, Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Dan benar, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan begitu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Bertanya mereka kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah akan terjadinya kiamat itu? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu menyampaikan tentang kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Lalu mereka bertanya, kapan? Lanjut dari ayat Allah ini, ila rabbika muntahaha. Allah saja yang tahu. Innama anta munziru man yakhshaha. Cukup bagimu tugasmu sampaikan bahwa sudah dekat kiamat. Setelah Nabi menjawab begini, orang tersebut melanjutkan pertanyaannya, akhbirni an amaratiha. Oke, kalau begitu, sekarang ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda atau ciri-ciri dekatnya kiamat itu akan terjadi. Pas pertanyaan yang kayak gini ini nih, Nabi Muhammad mengatakan, nah kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Insya Allah saya bisa jawab. Tentang masalah ciri-ciri dan tanda-tanda, saya bisa jawab. Tapi kapannya, bukan ilmu saya di situ. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ini yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau menyaksikan nanti apabila engkau temukan suatu zaman di mana pada zaman itu manusia yang dulunya miskin-miskin, kere-kere, pekerjaan mereka penggembala-penggembala ternak, tidak beralas kaki,
bertelanjang dada karena sangat miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi manusia-manusia kaya raya, berkuasa. Yatatawaluna, berlomba-lomba mereka, berbangga-bangga mereka, fil bunyan, dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Setelah Nabi menjawab seperti ini, laki-laki tersebut langsung berdiri dan pergi. Rasul bertanya, Umar, atadri manis sa'il? Ente tahu yang nanya ini siapa tadi barusan? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi yang barusan nanya adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Inilah dia isi daripada agama Allah ini. Islam berkaitan dengan masalah fikih-fikih, dirukunkan dengan 5 rukunnya. Iman berkaitan tentang masalah akidah, tauhid, syirik dan sebagainya. Dan ini adalah ruh daripada agama ini. Ihsan dia adalah puncak ketinggian karakter seorang muslim mukmin. Kemudian ilmu tentang tanda-tanda kiamat, pengikat yang 3 ini. Baik, jawaban Nabi tadi yang penting buat kita. Kapankah, apa ciri-ciri kiamat itu sudah dekat? Nabi mengatakan, kalau engkau temukan suatu zaman, di mana pada zaman itu orang-orang yang dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya alas kaki, tidak punya sendal Pak, mereka bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu kau temukan, kiamat sudah sangat dekat denganmu. Baik kaum muslimin, para ulama muhadditsin mu'asirin, mereka mengatakan hadis ini melihat daripada runut sejarahnya lebih tepat ditemukan kondisinya pada zaman kita hidup ini. Sebab apa? Jazirah Arab Pak, sebelum pecah-pecah menjadi negara-negara teluk. Negara teluk ada berapa? Ada 6. Dulunya Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Dulunya Jazirah Arab. Sebelum minyak ditemukan, ini bangsa rakyatnya miskin-miskin kaum muslimin. Tanahnya gurun Sahara tandus begitu, bisa buat apa? Tapi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat minyak ditemukan, mereka mendirikan negara masing-masing. Lihat yang pergi ke tanah suci sekarang, sekitar Masjidil Haram, apa yang sedang dibuat oleh pemerintahnya, oleh kerajaan Arab Saudi. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi, mewah, megah. Bahkan mega proyek raksasa terhebat saat ini direncanakan 2018 siap, yakni yang mengitar sekitar Masjidil Haram ini. Ini yang pertama. Dan juga lihat silahkan di sekitar Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, gedung-gedung tinggi, hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah dibuat. Sudah selesai. Bapak Ibu kalau pergi ke Riyadh, silakan lihat ke sana. Di masa Gubernur Salman, Pangeran Salman jadi gubernur, pembangunan betul-betul luar biasa, menjadikan Riyadh seperti kota metropolitan. Lupa kalau kita sedang ada di Arab. Tinggi-tinggi, mewah-mewah, megah-megah Riyadh itu. Silakan sekarang pergilah ke Taif, Masya Allah sangat menakjubkan. Silakan lihat di Jeddah. Dan untuk skala dunia, gedung tertinggi saat ini adanya di Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Bapak belum lagi melihat Doha. Yang sudah pernah melihat silakan ke Kuwait, silakan ke negeri-negeri yang dulunya disebut dengan Jazirah Arab, kota-kota besarnya Masya Allah. Dubai Pak, gedung tertinggi di dunia, 840-an meter ketinggiannya. Ini nomor 1 dunia. Disebut dengan Burj Khalifah. Sebut dengan Burj Khalifah. Oke, kaum muslimin,
Tapi tahukah Bapak Ibu, sekarang ini sedang berlangsung pembangunan, sudah masuk tahun kelima, direncanakan 2018 siap, gedung tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifa yang ada di Dubai. Siapa yang berencana buat dan sedang dalam pembangunan? Arab Saudi langsung. Di mana? Di Jeddah. Tinggi gedung yang direncanakan adalah 1,2 kilometer. Nanti akan menggunakan lift paling mutakhir, paling modern. Lift dari bawah itu Pak, nggak usah diberhentikan, dengan kecepatan yang sangat Masya Allah, dengan ketenangan dan kestabilan yang sempurna. Lift ini baru sampai ke atas setelah 15 menit. Lamanya perjalanan lift itu 1,2 kilometer. Hadis Nabi ditemukan pada zaman kita ini. Apabila kau temukan rakyat dan bangsa yang miskin-miskin penggembala ternak, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila masa itu kau temukan, kamu dan kiamat sudah sangat dekat. Sahabat Yamimah ada bawa kiblati enggak? Ada, tolong dibawa ke depan. Di situ Bu, Bapak, kiblati ini sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia, sudah disebarkan. Kiblati termasuk salah satu majalah Islam yang agak konsentrasi dalam membahas masalah fenomena-fenomena akhir zaman. Nanti dilihatkan situ ada foto-foto, ada gambar, buat Bapak lihat bersama-sama. Baik, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, para sahabat mengatakan, dan hampir seluruh mereka dari riwayat-riwayat yang saya temukan sepakat meyakini kiamat boleh jadi akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, mungkin saja ketika mereka masih hidup. Coba lihat kaum muslimin. Itu keyakinan para sahabat, dan Nabi mengetahui keyakinan-keyakinan mereka itu dan Nabi tidak membantah. Contoh, Umar bin Khattab bersama Nabi melihat seorang lelaki yang disebut dengan Ibnu Sayyad sedang berlari dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain di sebuah kebun kurma. Cara lari laki-laki itu tidak lazim, sangat cepat Pak. Melesat dari satu batang pohon ke batang pohon dan sembunyi di belakangnya. Kaum muslimin, nanti, jangan dibagikan dulu. Saya nak kasih lihat dulu. Kalau memang Yamimah baik hati nanti aja. Yang jam tinggi udah nggak ada. Oke. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nanti insyaallah Yamimah boleh menyedekahkan dan membagikan yang lainnya ketika saya instruksikan ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, apa tadi? Ibnu Sayyad. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya lihat ciri-ciri Dajjal ada pada dia, lengkap. Ciri-ciri Dajjal ada pada dia, lengkap ya Rasul. Terus gimana? Umar langsung mengeluarkan pedangnya. Izinkan saya menebas lehernya. Saya ingin bunuh dia. Karakter Umar itu nggak main-main. Apa kata Rasul? Umar, kalau itu memang asli Dajjal, maka bukan kamu orang yang sanggup membunuhnya. Dajjal ini sudah diputuskan bahwa satu saja hamba Allah yang sanggup mengatasinya dan membunuhnya. Dialah saudaraku Isa yang nanti akan turun. Dan kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, maka apa gunanya buat kamu membunuh dia? Coba lihat, apa sih salahnya kalau Nabi membantah saja? Umar, salah ente, Dajjal itu nanti akhir zaman. Apa salahnya Nabi mengatakan begitu? Tapi Nabi biarkan saja. Kalau itu memang Dajjal, bukan kamu yang bisa membunuhnya. Dan kalau itu bukan Dajjal, apa gunanya ente membunuhnya? Kan begitu kan? Ini salah satu di antara model Nabi membiarkan sahabat memiliki keyakinan, padahal sahabat itu semua tahu Bapak Ibu, Dajjal hanya akan muncul di akhir zaman, dan mereka yakin mereka lah yang akan menemukan akhir zaman itu. Ini di penutup kajian oleh Syekh Muhammad bin Ismail bin Ahmad Al-Muqaddim, dijelaskan dalam kitab beliau Ensiklopedia Akhir Zaman, dijelaskan kaum muslimin yang kami muliakan bahwa sampai akhir hayatnya Bunda Aisyah, Umar bin Khattab, Hafsah, bahkan sahabat sekaliber Abu Dzar Al-Ghifari,
Mereka-mereka ini sempat mengatakan, demi Allah kami yakin bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Dan sampai hari ini tidak ada pembahasan tuntas tentang masalah itu. Tetapi lihat bagaimana sahabat meyakini. Satu. Yang kedua, Ibnu Abbas, muridnya bercerita, dan ini dengan sanad yang jayid, diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid seniornya Abdullah Ibnu Abbas. Apa kata Abdullah Ibnu Abi Mulaikah? Guru saya Ibnu Abbas berkata, semalaman suntuk saya tidak bisa tidur tadi malam. Kenapa guru? Sebab kata para sahabat-sahabat kita, mereka telah melihat meteor melesat malam tadi di atas bumi kita. Maka saya yakin besok sudah terjadi dukhan. Dukhan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan. Apa hubungannya? Setelah terjadinya meteor, artinya bumi akan dihantam oleh hujan meteor dan terjadi ledakan yang menyebabkan terjadi dukhan. Bumi ini gelap total. Semalaman saya tidak bisa tidur, saya perbanyak ibadah dan zikir. Coba lihat, dukhan hanya muncul di akhir zaman, tapi sahabat meyakini itu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain sibuk malam itu beribadah, berzikir, berdoa. Lihat kaum muslimin, kalau seandainya hari ini kita punya keyakinan kiamat sudah sangat dekat, kita tidak menyelisihi manhajnya para sahabat. Kan ada yang mencoba berkata, Pak Ustadz janganlah bahas-bahas masalah ini lagi. Kenapa? Kiamat itu lama lagi, kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya Allah ya Rabbi, manusia terbaik di alam semesta ini yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah jelaskan mereka benar, akidah mereka benar, amalan mereka benar, dijamin ahli surga. Dan siapapun saja yang mengikuti akidah mereka, mengikuti keyakinan kepercayaan mereka, mengikuti ibadah dan akhlak mereka, pasti Allah ridho kepada mereka dan pasti mereka akan masuk ke dalam surga. Sahabat saja yakin kiamat sudah dekat, lalu kenapa kita tidak yakin? Uniknya, padahal ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu belum 5% muncul, tapi mereka sudah yakin sangat dekat waktunya semua. Namun di zaman kita mungkin saja hanya 5% lagi tanda-tanda kecil kiamat yang belum muncul, dan kita sangat yakin kiamat itu masih jauh, lama lagi. Coba lihat kaum muslimin, dalam Sahih Bukhari Muslim, nanti dalam kitab ini Bapak akan temukan Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang kepada kamu nanti satu zaman, orang yang hidup pada masa itu, pertambahan waktu ke depannya jauh lebih buruk keadaan yang akan ditemukannya daripada sebelumnya. Dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah moral dan akhlak, dalam masalah pendidikan, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah ekonomi keuangan, dalam masalah sosial politik, dalam masalah budaya, dalam masalah apa saja. Makin bertambah waktu ke depan, semakin bertambah berat yang akan dihadapi oleh umat manusia. Lihat sekarang, perbandingkan 20 tahun yang lalu. Bukan hanya Indonesia, Timur Tengah. Terus lihat Indonesia kita, makin bertambah ke depan, makin jelek nggak yang kita temukan, Pak? Dan ini kita sedang ada pada periode di mana periode ini Nabi mengatakan periode yang paling kritis buat umat Islam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya mulai menulis? Ya. Semoga saja penghujung hari puasa, biasanya capek, ngantuk, semuanya bisa seger kata Ustaz ya. Bisa terhindarkan rasa capek, lelah itu, dan tanpa terasa waktu berbuka nanti sudah dekat insyaallah ya. Ya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu pasti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan oleh Al-Hakim dalam salah satu riwayatnya, dan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir dinyatakan hadis ini sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi seorang ulama ahli hadis
yang juga bobot keilmuan hadisnya sangat diperhitungkan, Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih. Takunu nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Ini yang pertama. Yang kedua, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Yang ketiga, thumma takunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu yang keempat, thumma takunu mulukan aw mulkan jabariyatan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu yang terakhir kata Nabi, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Dalam riwayat yang lain, ta'ummul ard. Mari kita terjemahkan. Kalian akan menghadapi 5 fase sejarah. Pertama, fase kenabian. Fase ini Allah tentukan dan Allah takdirkan waktunya. Jika menurut Allah waktunya ini sudah berakhir, Allah pun mengangkat fase pertama tersebut. Ya, fase apa yang tadi yang pertama? Ya, fase kenabian. Pemimpin pada fase ini untuk seluruh umat Islam adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fase ini pasti berakhir. Dan ternyata seluruh ahli sejarah menyepakati berakhirnya fase ini ternyata adalah dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase ini ada 2 marhalah. Marhalah sebelum hijrah yaitu di Mekah 13 tahun dan marhalah setelah hijrah yaitu 10 tahun di Madinah. Baik kaum muslimin, setelah fase ini berakhir kata Nabi, kalian masuk pada fase yang kedua. Fase yang kedua yakni khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini kamu akan masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Jadi yang memimpin umat Islam pada masa itu adalah khalifah. Fatakunu masyaallah an takun. Fase kedua ini telah Allah takdirkan pula waktunya. Di sebuah hadis yang lain yang mengatakan akan berlangsung selama 30 tahun. Dan ternyata saat fase itu menurut Allah sudah habis waktunya, Allah pun mengangkat fase sejarah yang kedua itu. Dan sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan wafatnya khalifah Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib, adalah akhir dari fase yang kedua ini. Fase ini pun telah berakhir. Kemudian kaum muslimin, kamu masuk kepada tahun fase yang ketiga, yakni disebut dengan mulkan jabarian atau mulukan jabariyah dalam riwayat yang lain. Fase di mana khalifah saat itu menjalankan sistem kerajaan. Kalau meninggal seorang khalifahnya langsung digantikan oleh ahli warisnya. Itu kan sistem kerajaan tuh. Baik kaum muslimin, fase ini kata Nabi pun akan berjalan sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Apabila waktu yang telah Allah tetapkan itu sudah habis menurut Allah, Allah pun mengangkat fase yang ketiga tersebut. Dan fase ini startnya dimulai dari Bani Amawiyah, berakhir dengan Bani Utsmaniyah. Ya, berakhir dengan Bani Utsmaniyah, Bani Amawiyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Kalau begitu, maka Nabi mengatakan saat fase ini berakhir, maka Allah pun mengangkat fase tersebut. Dan disepakati oleh ahli-ahli sejarah kita, tumbangnya khilafah Utsmaniyah di Turki adalah akhir daripada fase ketiga. Tanggal 3 Maret 1924. Ya, ada akhir daripada fase yang ketiga ini. Umat Islam saat ini, saat di fase ketiga, dipimpin oleh khalifah dengan gelar raja-raja atau khalifah, tapi dengan sistem kerajaan. Maka di sini kita buat sistem kerajaan. Baik kaum muslimin, fase ini telah berakhir. Berapa tahun yang lalu? Kalau tahun 1924 berapa tahun yang lalu? 91.
91, 92 tahun yang lalu. Ya. Berarti kita sedang ada di fase yang paling menakutkan. Nabi mengatakan saat itu kalian tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase kekosongan khalifah. Di fase ini umat Islam di seluruh dunia jadi pecundang. Islam betul diserang habis-habisan. Ya, fase ini saya sebenarnya ingin membuat kotaknya juga sebesar ini. Kepengennya kayak gitu biar adil ya. Tapi tidak, kaum muslimin, saya minta izin. Tapi jangan ini ditandakan bahwa ini lebih panjang waktunya. Tidak. Saya akan buat panjang seperti ini karena kita akan banyak menguraikan apa yang berkaitan dengan fase keempat. Kita sedang ada di sini sekarang. Ini adalah fase keempat. Disebut dengan fase kediktatoran. Mulkan atau mulukan jabariyatan. Kediktatoran. Tidak ada khilafah di sini. Kaum muslimin, tidak ada khilafah di sini. Maka bagi yang percaya bahwa khilafah Baghdadiyah yang ada saat ini disebut dengan ISIS itu adalah khilafah, kaum muslimin di sini belum fase khilafah. Minta maaf kalau ada yang tersinggung dan ada pecinta ISIS di sini, saya katakan mereka adalah para pendusta. Mereka adalah orang-orang yang berakidah Khawarij. Dan kita menentang serta menolak mereka sementah-mentahnya. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, fase kediktatoran ini umat Islam benar-benar persis seperti Allah gambarkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 pada ayat yang ke-55. Ya, di mana kaum muslimin pada fase kelima umat Islam akan mengalami suatu perubahan yang Masya Allah. Bagi yang hafiz Quran, bongkar memorinya, lihat itu surat An-Nur. Bagi yang tidak hafiz Quran, ada alat canggihnya, buka Al-Quran yang ada di handphonenya masing-masing. Bagi yang pegang Quran, buka surat An-Nur ayat 55. Apa yang Allah janjikan di sini? Khilafah terakhir pasti tegak kembali. Inilah dia fase khilafah kembali. Dan dengan konsep kenabian, persis bahasa Nabi dengan bahasa yang kedua, khilafatan ala minhajin nubuwah. Berarti karakter manusia yang akan mengisi pemerintahan Islam terakhir di muka bumi ini mirip dengan karakter para sahabat. Masya Allah, jiwa mereka, akidah mereka, mental mereka, akhlak mereka persis dengan yang ada pada masa sahabat. Dan mereka lah yang akan memegang ini. Dan tanpa ada yang menyelisihi, seluruh ulama Ahlussunnah sepakat yang akan memimpin di sini adalah Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi ini? Kita jelaskan nanti. Cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi Syiah. Karena Syiah juga punya Al-Mahdi sendiri. Tapi Al-Mahdinya mengerikan kaum muslimin. Al-Mahdi mereka kalau sudah muncul nanti, kerjaan pertamanya membangkitkan kuburan Bunda Aisyah lalu disiksa sampai hari kiamat. Dirajam, disiksa karena dianggap pelacur. Lalu membangkitkan Abu Bakar dan Umar, lalu disiksa sampai hari kiamat. Lalu meruntuhkan Ka'bah dan memindahkan tanah suci ke Qum dan Karbala. Lalu seluruh masjid-masjid Sunni seluruh dunia akan diratakan dengan tanah, dan umat Islam Sunni yang tidak mau masuk Syiah akan disembelih oleh Al-Mahdinya. Ngerinya Al-Mahdi itu, Pak. Alhamdulillah semua hadis mereka palsu tentang masalah ini karena karangan-karangan ulama-ulama mereka sendiri. Dan itu tidak akan pernah terjadi insyaallah taala. Al-Mahdi yang benar adalah Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan silsilah keturunannya kepada Hasan bin Ali. Sementara menurut versi Syiah kepada Husain bin Ali. Baik kaum muslimin, Al-Mahdi lah yang memimpin pada fase kelima. Setelah Al-Mahdi meninggal dalam fase ini, langsung digantikan oleh orang yang sama solehnya kata Nabi, sama taatnya, sama adilnya, sama bijaksananya. Dialah Al-Qahtani. Tapi sayang, ini fase yang kelima tidak berlangsung lama. Manusia hidup pada fase ini bagaikan surga di bumi, Pak. Tidak ada perang, tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan. Hewan ternak gemuk-gemuk dan susu mereka bengkak-bengkak. Makanan melimpah ruah di mana-mana. Seluruh manusia yang hidup di bumi ini benar-benar sejahtera. Emas pun mau diambil berapa, mau dapat mau berapa, silakan ambil tanpa beli. Masya Allah. Bahkan khalifah ketika itu bagi-bagikan emas, bawa seberapa mau. Ada yang ngambil pakai jubahnya bawa pulang, ada yang ngambil bawa bakar, silakan bawa pulang.
Saat pada masa ini kata Nabi, seorang wanita seorang diri berjalan kaki tanpa muhram dari Hadramaut menuju ke tanah suci. Dari Hadramaut itu di mana, Pak? Yaman. Jalan kaki seorang diri siang dan malam, tidak ada yang mengganggunya di perjalanan, tidak binatang buas, tidak manusia buas. Aman, melaksanakan ibadah haji sendirian, pulang lagi sendirian sampai ke negerinya kembali dalam keadaan aman. Pada masa ini Arab Saudi dan seluruh jazirah Arab sudah menjadi hijau kembali. Sungai-sungai mereka mengalirkan air-airnya. Taib kaum muslimin. Dan pada masa ini hewan-hewan buas pun tidak akan menerkam hewan-hewan yang jina. Anak kecil bermain-main dengan ular gurun Sahara yang paling mematikan dan tidak menggigit sedikit pun ular itu. Bahkan kata Nabi pada masa itu jumlah lelaki 1 dibandingkan jumlah wanita pada masa itu adalah 50. Oho. Langsung kepikiran poligami. 1 laki-laki pada masa itu 50 jumlah wanita. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengarkan tentang hadis-hadis menjelang akhir zaman, hadis-hadis menjelang kiamat, itu secara terpecah-pecah. Sekarang dengan ini Bapak akan dikumpulkan semuanya, lalu didudukkan hadis ini di mana tempatnya, ini di mana tempatnya. Ya. Baik kaum muslimin, Nabi mengatakan pada saat itu orang ingin bersedekah tapi ditolak oleh orang lain. Saya bawa ke Bapak, pokoknya kita sama-sama hidup Pak di zaman ini umpama. Saya bawa emas dengan kedua telapak tangan saya penuh Pak, dan menggunung begini. Ya, Pak, ini hadiah dari saya tetangga Bapak sebelah sana. Ini emas loh Pak. Kalau zaman sekarang cincin kecil saja mau bunuh-bunuhan orang. Iya kan? Ini penuh kaum muslimin, saya bagi pada tetangga saya. Orang membagi kepada orang lain, lalu apa kata orang itu? Waduh, di dapur ada 3 karung itu, mau diapakan? Saking makmurnya manusia ketika itu, dan Nabi bukan pendusta, bahwa pada periode yang terakhir ini benar-benar sejahtera dan kaya raya manusia. Cuma orang beriman sudah lepas semua cinta dunia mereka. Sebab apa? Sebab mereka sudah sangat yakin dah, udah mau kiamat. Buat apa ngurus harta lagi? Dapat makan minum dan bisa tenang ibadah sudah selesai. Makanya emas juga nganggur kok, di dapur udah ada, di gonteng ada, di mana berserakan, nggak ada lagi yang berniat untuk membunuh, memerangi dan segala macamnya. Baik kaum muslimin, tidak usah lama-lama kita di sini membahasnya. Ini belum, tapi kita yang pasti sedang di sini. Ingat saat Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat itu di sini, sahabat sudah yakin kiamat itu akan dekat terjadi, waktunya sudah sangat dekat sekali. Dan Nabi membiarkan mereka, padahal ini masih periode pertama. Mereka bukan tidak dengar hadis ini ya. Ada lagi periode kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mereka masih di sini tapi sudah sangat dekat keyakinan mereka kiamat itu sudah. Bahkan mereka sangat seperti kata Ibnu Abbas, ini dukhan mau datang ini. Padahal dukhan itu terjadinya di sini Pak, di penghujung sini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah kita dengarkan ini semua, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketahuilah kita sedang ada di sini. Dan ini adalah tempat di mana sangat banyak umat Islam pada akhirnya murtad dari agamanya. Nabi mengatakan, orang yang beriman pagi hari, sorenya menjadi kafir. Beriman sore hari, besoknya menjadi kafir. Gara-gara dunia, mereka rela membuang agamanya. Kapan kejadiannya kita akan uraikan insyaAllah ta'ala. Spidol kita satu warna aja ya. Baik kaum muslimin, tidaklah terjadi kiamat kata Nabi sampai 10 tanda besarnya muncul ke seluruhnya. Saya uraikan secara ringkas. 3 tanda besar kiamat. Yang pertama terjadi pada periode keempat, dan insyaallah ta'ala kita dan generasi kita akan menemukan itu. 4 tanda besar kiamat akan terjadi pada periode kelima, dan 3 tanda besar kiamat akan terjadi di mana nanti umat Islam nanti sudah tidak ada lagi sama sekali di bumi ini. Ini adalah akhir keberadaan umat Islam. Lihat dalam hadis tadi, setelah Nabi mengatakan periode kelima, summa sakata, Nabi diam. Isyarat bahwa memang tidak ada lagi umat Nabi Muhammad setelah ini. Bagaimana kisahnya? Dengarkan berikut ini. Bapak kalau baca, Ibu kalau baca tentang buku-buku akhir zaman, akan tumpang tindih, berserakan. Ciri-ciri tanda besar kiamat itu memang 10 kata Nabi kan. Ada 10 tanda besar kiamat. Tidaklah terjadi kiamat sampai ke 10-nya ini muncul.
Tapi kalau satu sudah muncul, yang lain akan menyusul dengan sangat cepat. Nabi menyebutkan harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu kata Nabi bagaikan 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada kosong bagaikan butiran biji tasbih. Lalu dimasukkan tali ke dalamnya, dihubungkan antara satu dengan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian di bagian bawahnya disimpul. Yuqta'u silk, ketika bagian simpulnya dipotong, maka meluncurlah satu. Yang kedua menyusul enggak? Ya. Yatsba'u ba'daha ba'dan. Maka ketika satu tanda besar kiamat itu sudah keluar, sudah muncul, yang kedua menyusul dengan sangat cepat. Yang ketiga lebih cepat lagi. Nabi mengatakan begitulah dia sampai 10-nya muncul. Jadi jangan pernah berpikir ya, kalau satu tanda besar muncul 200-300 tahun yang akan datang baru muncul yang kedua. Enggak kaum muslimin. Kita akan uraikan, mudah-mudahan waktu kita cukup. Saya berharap kalau kita mulai betul-betul jam 3 tadi. Ada sedikit rasa lega ketika dengar kabar dari Pak Supriyadi, kita mulai jam 3 Ustaz, insyaallah cukup. Ternyata kita mulai ba'da asar. Ya wajarlah, orang Indonesia kan jamnya istimewa. Udah ma'ruf, udah masyhur, udah terkenal seluruh dunia. Indonesia ciri khasnya jamnya jam karet. Bisa jadi panitia juga membuat jam 3 kan udah yakin sudah asar juga mulai nanti. Ya. Saya Pak, alhamdulillah sudah baru bagian negara saya buat acara, ya. Yang terakhir ini kemarin ini di Sydney. Subhanallah, on time, betul-betul on time. Mereka sangat menghargai jam berapa itu betul-betul. Jadi sebelum itu mereka sudah ada di lokasi atau dekat-dekat lokasi. Baik ya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat. Di sini ada berapa tadi saya jelaskan? Ada 3. Di sini ada berapa? Di mana 3 lagi? Di belakang. Secara ringkas saja, yang 3 itu adalah 1. Biar saya bantu mengurutkannya. Soalnya kalau Bapak Ibu baca sendiri, insya Allah Bapak Ibu akan bingung pusing kalau nggak mencret, ya bingung pusing. Tapi saya bantu dengan sore ini Bapak Ibu jadi jelas urutannya yang bagaimana. Di mana alhamdulillah para ulama, para ahli hadis setelah menggabungkan semua hadis Nabi yang kelihatannya tumpang tindih antara satu dengan yang lain, biiznillah taala inilah urutannya. 1. Tanda besar kiamat yang pertama, Dajjal keluar. Nih, Dajjal. Yang kedua, setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Yang ketiga, secara singkat, siapa itu Dajjal? Dajjal ini anak cucu Adam. Anak cucu Adam juga. Termasuk makhluk dari 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. 5 makhluk yang Allah panjangkan umur itu adalah 1, malaikat. Yang kedua, iblis. Sementara jin-jin yang lain tidak, kayak kita juga hidup dan mati. Iblis lama umurnya. Yang ketiga, Dajjal. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, Isa alaihissalam. Jadi Dajjal ini kaum muslimin, dia adalah tanda akhir zaman. Kalau Dajjal sudah keluar, maka pertanda, tanda-tanda besar yang lainnya akan langsung menyusul dalam waktu yang sangat dekat dan sangat rapat. Baik kaum muslimin, Dajjal ini di mana sekarang keberadaannya? Nabi mengatakan dia di timur. Dia di timur, dia di timur. Apabila dikumpulkan hadis-hadisnya, dia akan keluar dari negeri Khurasan. Tepatnya di mana? Bapak mau tahu tempatnya di mana? Di Iran. Barakallahu fiik. Tapi pastinya nanti kita lihat keadaan yang pastinya. Ketika udah muncul nanti kita saling call aja ya, di mana munculnya Dajjal pasti. Sekarang baru asumsi kaum muslimin. Ya, kita BBM-an. Tapi percayalah kaum muslimin, ketika Dajjal ini muncul, tidak ada lagi teknologi canggih yang ada di tangan kita hari ini. Semuanya sudah kembali ke zaman Nabi Muhammad dulu, di mana tidak ada apa-apa yang kita miliki sekarang bisa dipakai lagi. Kita kembali. Dajjal. Tamim Ad-Dari bercerita tentangnya. Kami terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman. Lalu kami turun dari kapal. Ada 20 orang awak kapal bersama dengan Tamim Ad-Dari. Hadis ini sahih Muslim, panjang sekali hadisnya. Lalu kami masuk ke dalam, ketemulah kami dengan seekor binatang berkaki 4, berbulu sangat tebal dan badannya besar. Binatang itu dapat berbicara. Binatang itu mengaku bernama Jassasah.
Dan dia ternyata telah lama menanti-nanti adanya kedatangan kelompok dari Arab yang nyasar di pulau itu. Ketika itu binatang itu bertanya pada kami, kalian dari Arab? Betul. Seorang lelaki telah lama menanti-nanti kedatangan kalian yang dari Arab. Dia ada di kuil tua sana. Pergilah kalian ke sana. Karena kami takut dengan jasasa ini, binatang ini, jangan-jangan kami diapa-apakannya. Kita nggak boleh membayangkan dia seperti apa, apakah mirip King Kong, apakah mirip apa segala macamnya, bukan urusan kita. Tapi yang jelas dia bulunya sangat tebal dan sangat hitam. Saking tebalnya bulunya kami tidak dapat membedakan mana kepala, mana bagian pantatnya. Ya, dan dia dapat berbicara. Kami pun lari. Sampailah kami di kuil tua yang ditunjuk itu, dan kami terbelalak, terkejut menemukan seorang lelaki bertubuh gompal. Seorang lelaki bertubuh gompal, diikat dengan rantai kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Dan rantai itu terhubung dengan kedua tangannya juga terikat dengan rantai yang besar dan berat. Dan juga langsung dipasung sampai ke lehernya. Laki-laki itu tergeletak di lantai dan langsung bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Kamu siapa? Celaka kamu, kata Tamim Ad-Dari. Laki-laki yang terikat itu berkata, saya adalah Al-Masih. Saya adalah Al-Masih. Lalu apakah di Arab sudah muncul seorang nabi ummi? Tanya laki-laki yang terikat itu. Apakah di Arab sudah muncul seorang nabi yang ummi? Ya, seorang ummi yang mengaku sebagai nabi namanya Ahmad. Maka kami mengatakan sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Sudah. Kalau begitu kita rubah warna. Ini Dajjal. Ini Isa alaihissalam. Kemudian laki-laki itu berkata, apakah saat ini, saya persingkat saja, apakah saat ini danau Tiberias masih mengeluarkan air? Maka kami menjawab, saat ini masih. Sebentar lagi dia akan kering. Dan apabila dia kering, saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dan saya akan menguasai dunia ini. Kecuali hanya 2 kota saja yang saya tidak dapat masuki. Makkah dan Tayyibah. Atau Makkah dan Tibah. Maka di ujung hadis Nabi mengatakan, demi Allah kata Nabi, 2 kota yang tidak dapat dimasuki oleh laki-laki itu, dan ketahuilah oleh kalian laki-laki itu adalah Al-Masih Dajjal. Sifat-sifatnya aku pernah jelaskan pada kalian, dan Tamim Ad-Dari bertemu langsung dengan orangnya. Berarti yang dalam gua itu adalah Dajjal. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, laki-laki itu bertanya, apakah danau Tiberias saat ini masih berair? Dijawab masih. Kalau dia mengering, tersisa air sedikit saja lagi, saat itu saya lepas. Dari mana saya menyimpulkan tersisa air sedikit? Karena nanti pada kelompok tanda besar kiamat yang ketiga, ini adalah Ya'juj dan Ma'juj lepas. Ingat dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini bagian depannya akan minum dari danau Tiberias yang airnya tersisa sedikit. Berarti air danau Tiberias itu tinggal sedikit sekali. Baik kaum muslimin, Dajjal ini bertanya, masih berair enggak? Masih. Kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit. Kaum muslimin, majalah ini diterbitkan pada tahun 2013. Pada tahun 2013. Perhatikan Bapak Ibu. Ini 2013. Di shootnya 2013 yang ini. 10 tahun yang lalu airnya masih standar. Tidak pernah seumur hidup dunia ini danau Tiberias ini mengalami penyusutan. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Tapi 10 tahun terakhir, di tahun 2013 sudah seperti ini. Airnya pas standar, ini sudah menyusut Pak. 16 meter saat 2013, ditimbang dengan 10 tahun yang lalu, 16 meter menyusutnya. Lihat, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Ya, tempatnya di Israel hari ini. Dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias itu. Kaum muslimin, 2013. Sekarang 2015. Bapak Ibu kalau ingin melihat perkembangan terkini Danau Tiberias, buka di YouTube. Bapak Ibu akan temukan bagaimana kondisi terkininya. Ini permukaan Danau Tiberias.
Baik kaum muslimin, nah, ini dasarnya ya. Nggak dalam, Danau Tiberias itu kedalamannya hanya 45 meter dari permukaan. 45 meter saja. Dan ini adalah sumber air utama bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi yang ada di Israel. Ini sumber air utama mereka. Supaya tempat ini tidak dikuasai oleh siapapun, maka dibuatlah pusat-pusat dan markas-markas militer dan pusat maksiat yang terhebat di dunia sekitar Danau Tiberias ini. Tiberias, ya, kalau dalam hadis Tabariyah. Baik kaum muslimin, 45 meter. 2013 sudah menyusut 16 meter. Coba, kedalaman 45 meter, menyusutnya 16 meter, itu signifikan tidak? 30% loh kaum muslimin lebih. Sekarang ini, Allahu Akbar, silakan Bapak lihat, bagian ujung permukaan yang paling tinggi dari dasar sudah mulai nampak, Pak. Ya, sudah mulai nampak. Ini menunjukkan para ulama-ulama Timur Tengah itu menangis, bagaikan pulau-pulau kecil nih nampak sekarang. Kenapa mereka menangis? Karena jumlah air Danau Tiberias yang tersisa sangat-sangat sedikit sekali sekarang ini. Dan Dajjal berkata, Rasulullah membenarkan apabila Tiberias itu telah menyusut, menyisakan sedikit saja airnya lagi, maka saat itu saya lepas. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau Dajjal sudah lepas, maknanya apa? Akan banyak yang murtad dari umat Nabi Muhammad di bumi ini. Sebab apa? Dia akan muncul di musim-musim di mana banyak panas membakar dan merusak tanam-tanaman dan mematikan banyak manusia, air terputus. Baru-baru saja kita mendengarkan beberapa negara mengalami luar biasa gelombang panas. Sebentar lagi kita akan mendengarkan berita terbaru, insya Allah di Cina, di Tokyo. Sekarang Tengku Zulkarnain sedang ada di Tokyo. Beliau mengatakan satu minggu lagi dari sekarang akan mengalami badai gelombang badai yang sangat panas di Cina kaum muslimin. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kondisi sekarang ini sangat real. Kita tidak dapat membantah. Setelah kita ketahui bahwa Nabi mengatakan kalau kamu hidup di suatu zaman, pada zaman itu orang-orang pengembala ternak, miskin-miskin ternyata sudah menjadi kaya raya, berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, sekarang kita temukan. Dan Danau Tiberias apabila dia menyusut menandakan Dajjal akan keluar, ini juga sudah kita saksikan. Bagaimana kita ingin membantah kaum muslimin? Kita tidak boleh itu menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun anu, itu baru haram. Tapi kalau kita bertanya dan mempelajari tentang tanda-tandanya, Nabi mengatakan gua banget nih. Nabi mengatakan kalau ini pertanyaan ente tentang tanda-tanda, saya bisa jelaskan. Dan inilah kewajiban saya menjelaskan kepada Bapak Ibu. Bukan mencocok-cocokkan, ya memang cocok. Karena Danau Tiberias hanya cuma satu di muka bumi, di Israel. Yang dulunya adalah Syam juga. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, Dajjal ini saat dia sudah lepas, hanya 2 kota saja yang dia tidak bisa masuki, Makkah dan Thayyibah atau Tibah. Dan Nabi berkata, ketahuilah Madinah inilah yang Tibah itu, Madinah inilah yang Thayyibah itu. Kaum muslimin, dia nanti ketika tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Madinah, dia akan naik ke satu bukit disebut dengan Bukit Garam atau Bukit Habasyah. Dan qadarullah Pak, entah apa rahasianya saya juga bingung. Sekarang ini di atas Bukit Habasyah yang dikenal oleh orang Madinah sudah dibangun kerajaan Arab Saudi khusus untuk kota Madinah. Di Mekah kerajaan Arab Saudinya di mana? Di sebelah Masjidil Haram, di jalur Safa Marwah, ya, itu kerajaannya. Di Jeddah juga ada satu kerajaannya, dibuat istana maksudnya, dibuat satu istana. Kemudian di Taif juga dibuat satu istana. Istananya untuk di Madinah justru letaknya di atas Jabal yang Nabi sebutkan, yaitu Jabal Garam atau Jabal Habsyah. Dan itu di luar kota Madinah kaum muslimin. Kalau apa ada yang pergi umrah, pergi haji, lihat. Kenapa di atas jabal itu? Wallahu alam. Sementara kalau kita perhatikan pakaian laskar daripada kerajaan Arab Saudi itu lambang mata satu, betul tidak? Padahal itu adalah ciri khasnya Dajjal. Kebetulankah atau bagaimana? Sekali lagi Allahu alam. Yang jelas sudah dibuat di sana. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke dalam kota Madinah lalu berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad.
Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Saat Nabi mengatakan kalimat ini, bahwa Dajjal nanti akan berkata dari atas bukit itu adalah istana putihnya si Ahmad, Masjid Nabawi ketika itu masih tanah lantainya, masih batang kurma tiang-tiangnya, ya kan? Atapnya pun masih pelepah kurma. Istana yang kayak gitu itu. Lagi pula dia mengatakan itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu istana putihnya si Ahmad. Pernyataan Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman tentang Masjid Nabawi cocok nggak dengan keadaan Masjid Nabawi yang sekarang? Cocok tidak? Mirip istana tidak? Mirip kaum muslimin. Bagaimana kita yang mengatakan kebetulan tuh Pak Ustadz? Ada juga orang-orang yang mengatakan kebetulan. Lalu nanti semua penjelasan saya kebetulan semuanya. Ada orang yang ngomong kebetulan lagi, ya sudah nyerah saya. Orang kayak gitu udah nggak bisa lagi untuk dibenarkan ini. Baik kaum muslimin, Dajjal keluar. 2/3 umat Nabi ketika Dajjal keluar akan abu-abu imannya. 1/3 dari umat Nabi akan murtad total, menyembah Dajjal. 1/3 yang lain lagi abu-abu menjadi munafikin, dan pada akhirnya juga akan bergabung dengan Dajjal. Berarti 1/3 lagi yang akan bertahan dengan imannya. Apakah Bapak Ibu tidak cemaskan ini? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Kita lanjutkan. Setelah Dajjal keluar, bumi ini sudah ditaklukkannya semua, manusia sudah banyak yang sujud kepadanya. Kaum muslimin, Nabi mengatakan masanya tidak lama. Dajjal itu munculnya dan menyebar, mengelilingi seluruh dunia, kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Dajjal hanya akan bebas selama 40 hari, lalu dia mati dibunuh oleh Isa. 40 hari, 1 hari pertama kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari kedua kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. Lalu hari-hari seperti biasa, kata Nabi. Berarti 3 hari pertama, yang satunya bernilai setahun, yang satunya bernilai 1 bulan, yang satunya bernilai 1 minggu. 37 hari lainnya sama dengan hari-hari biasa. Kalau di total hanya setahun 2 bulan 2 minggu Pak. Itulah masanya Dajjal ketika dia lepas. Baik kaum muslimin hamba Allah, Dajjal, salah seorang ustazah kondang di TV mengatakan Dajjal itu kakinya besar. Kalau dia masuk ke laut yang paling dalam hanya sampai mata kakinya saja. Kalau dia pipis, satu kota akan kebanjiran. Allahu Akbar. Saya mendengarkan ceramah ustazah yang terhormat itu waktu di Sydney. Kira 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Ya Allah, kenapa dia menjelaskan kayak gini? Masih khurafat-khurafat zaman dulu yang diterangkan. Dan pemahaman saya waktu SD dulu memang kayak gitu. Dajjal itu besar, sekali melangkah dari Indonesia sampai ke Amerika. Itu yang saya pahami dulu. Ya, awan itu hanya sampai ke pahanya saja. Wong laut yang paling dalam hanya semata kaki. Masih itu yang disampaikan oleh ustazah yang terhormat ini. Ya Allah, sedih saya mendengarnya. Ya sudahlah. Mau diapakan kita orang kere yang ngajinya cuma kayak gini, dia udah kelas TV. Baik kaum muslimin, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan Al-Mahdi pun cucu kandung Nabi Muhammad tidak sanggup menaklukkannya. Justru Nabi Muhammad Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal. Di mana? Di Damaskus. Di mana Nabi mengatakan di masjid yang ada menara putihnya. Di masjid yang ada menara putihnya. Al-Mahdi ini adalah cucu kandung Nabi Muhammad yang muncul terlebih dahulu sebelum kedatangan Dajjal. Ini Al-Mahdi. Dia akan muncul dalam usia 40 tahun. Sebelumnya orang tidak nyadar kalau dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Bahkan dirinya pun tak paham kalau dia ternyata yang akan menjadi Al-Mahdi. Sebagaimana tak sadarnya Musa bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi. Sebagaimana tak sadarnya Nabi Muhammad sendiri bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi penutup. Tapi dia akan muncul. Dia tidak mampu melawan Dajjal. Padahal umat Islam sudah bersatu di belakangnya, sudah bersama dengannya. Negeri-negeri Timur Tengah dan seluruh Jazirah Arab sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Dajjal keluar, umat Islam berserakan. Dajjal mengepung Al-Mahdi. Saat dia dikepung di situ masjid yang ada menara putihnya, dan malam gelap gulita kaum muslimin tidak ada listrik. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah berperang dengannya menggunakan senjata-senjata manual, berpedang dengan pedang, berperang dengan
panah, dengan tombak, dan kalian akan memacu kuda-kuda perang kalian. Kalian akan berlari di atas kaki kalian. Summa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Artinya teknologi kita yang canggih-canggih kayak gini ini udah nggak bisa dipakai. Listrik pun sudah tidak ada, pesawat sudah tidak ada. Walaupun bendanya masih ada, tongkrongannya masih oke. Mengkilatnya mobil kita yang keren-keren yang kita beli sekarang itu masih ada, Pak, tapi udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Ada urainya di sini nanti. Makanya saya kosongkan. Ini yang paling menegangkan. Kalau ini mau dibahas sampai tuntas, nanti setelah berbuka bagusnya. Soalnya apa? Khawatir saya jantungnya nggak kuat. Ketika saya jelaskan ini belum berbuka, apalagi sahur tadi enggak, waduh khawatir saya. Tidur di tempat nanti. Baik kaum muslimin, Dajjal mengepung Al-Mahdi, siap untuk membantai. Siapa yang bersama Dajjal? Yang bersama Dajjal adalah 70.000 pasukan Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini adalah Iran, Pak. Jadi yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi, Dajjal nanti siapa? Orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu adalah Iran. Hah? Gak usah diperjelas. Kaum muslimin, Dajjal ini akhirnya mengepung masjid di mana ada Al-Mahdi dan orang-orang beriman bersamanya. Dan waktu subuh pun masuk. Qomat pun dikumandangkan. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata melihat ke arah langit. Sebab apa? Ternyata Nabi Isa sedang dibawa turun oleh 2 orang malaikat. Tangan Nabi Isa yang sebelah kanan diletakkannya di atas bahu malaikat yang di sebelah kanannya, ya. Jadi di bahu kirinya, yang ini di bahu yang satu lagi. Nabi Isa turun. Jangan pikirkan dengan UFO, ya. Dia turun manual. Apa yang dipijaknya nanti bukan urusan saya. Pokoknya dia turun seperti itu, dan malaikat ini kata Rasulullah bersayap, turun, bercahaya, semua orang beriman dapat melihatnya. Lalu Al-Mahdi dan orang beriman sudah paham, kalau Dajjal sudah keluar berarti Nabi Isa tak lama lagi akan turun. Maka Al-Mahdi pun mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Sekarang adalah periode kamu jadi pemimpin, saya jadi pengikut dan menolong kamu di belakang. Imamlah. Qamat tadi untuk kamu, imamlah. Al-Mahdi kembali maju ke depan dan mengimami sholat subuh. Lepas sholat subuh, zikir selesai, doa selesai, matahari mulai terbit, pintu berhasil didobrak oleh Dajjal. Dan orang-orang yang bersama Dajjal dengan jubah hijau tanpa berjahit, dengan pedang terhunus siap membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman dengan penuh garang bersama pemimpin terbesar mereka Dajjal, siap membantai Al-Mahdi. Ternyata pada saat itu Nabi Isa pun berdiri dari tempat duduknya. Lalu bertemulah 2 sosok legendaris akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam antinya si Dajjal. 2 Al-Masih, satu Al-Masih Isa alaihissalam, yang kedua Al-Masih Dajjal. Saat Dajjal berpapasan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti garam yang meleleh dalam air yang hangat. Kalau demi Allah kata Nabi, kalau Dajjal bertahan di situ, pasti dia akan menjadi cairan yang membasahi lantai. Dalam kesakitan yang sangat, Dajjal lari dengan kesaktian yang memang Allah sengaja memberikan kepadanya. Tapi Allah berikan kuasa kepada Nabi Isa 2 kali lipat daripada kemampuan Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa sudah nunggu di situ. Kemana boy? Hah? Kemana saja lari. Terakhir Dajjal sampai di Palestina, tepat di depan pintu Lut. Buka ada di sahihnya nanti. Dan Nabi Isa sudah membawa tombak yang dihunjamkan ke tubuh Dajjal, tembus. Menjeritlah Dajjal kematian yang sangat mengerikan. Tombak yang masih berlumuran darah, dengan kecepatan yang Allah saja yang memberikan kepada Isa, sampai kembali di Damaskus. Dan Nabi Isa menunjukkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman, Dajjal sudah mati. Maka penuh rasa puji, syukur, takbir, tasbih bergema di antara orang beriman. Yahudi tadi sembunyi, mereka lari kocar kacir, pemimpin besar mereka sudah hilang. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan orang yang paling cinta hidup, paling takut mati siapa? Dalam Al-Quran Yahudi kan. Sekarang bos besarnya mampus. Mereka lari, membuang senjata-senjata mereka, menyembunyikan diri balik tembok, di balik batu, di balik di dalam terowongan, di mana-mana bersembunyi. Cuma sayang, Nabi mengatakan saat itu seluruh benda di alam ini Allah izinkan dapat bicara. Lalu berkata, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, ada Yahudi sembunyi di belakang saya, sini tangkap, bunuh.
Maka sudah nggak perlu lagi sibuk-sibuk nyari Yahudi, ngomong sendiri. Di balik pohon, pohon ngomong, di balik tembok, tembok yang ngomong. Mau sembunyi kemana? Mampus Yahudi ketika itu kaum muslimin. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad sajalah yang menjadi pohon Yahudi yang berpihak dengan Yahudi, yang tidak membicarakan kepada orang beriman bahwa ada Yahudi bersembunyi di belakang. Dan ketahuilah, 11 tahun yang lalu Rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan seluruh penguasa-penguasa siapapun yang naik di Israel menjadi penguasa wajib menanam jutaan batang pohon gharqad. Sekarang batang-batang pohon gharqad itu Pak, Masya Allah, sudah jutaan batang pohon, tingginya sudah sampai 11, 12 sampai 15 meter Pak. Jumlahnya sangat banyak. Buka di YouTube kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya lagi, pergi ke Israel sana, lihat. Masalahnya kita ini selalu dihantui oleh rasa tidak percaya. Pergi sana, kebetulankah Nabi mengatakan, kebetulankah zaman ini memang zaman yang seperti itu? Kalau ada yang sibuk dengan kebetulan terus, sekali lagi saya tidak ngerti dengan orang yang macam ini. Baik kaum muslimin, dan orang beriman kan sudah tahu kan di mana sembunyi terakhirnya orang Yahudi. Pasti di pohon-pohon gharqad. Dah tinggal pergi saja ke situ. Dilihat satu, sembunyi satu kutu Yahudi. Tak. Kemana saja orang Yahudi sembunyi di balik pohon itu, orang beriman dah tahu duluan, dah bocor dari hadis Nabi bahwa tempat persembunyian terakhirnya adalah pohon gharqad. Makanya Pak, di Taurat memang salah satu pernyataan di dalam kitab Taurat adalah pohon gharqad adalah pohon yang berpihak kepada umat Yahudi di akhir zaman. Makanya mereka sudah menanam Pak 11 tahun yang lalu 2 juta batang pohon gharqad, dan setiap berganti pemerintahan baru tambah lagi, menandakan dia loyal dengan gitu kaum muslimin. Dan batang-batang pohon itu sudah besar-besar. Yang paling rendah sekarang ini batang pohon itu hanya 9 meter. Bapak mau tahu seperti apa bentuk pohon gharqad? Mau tahu seperti apa bentuknya? Buka YouTube, lihat, buat saja itu pohon gharqad, muncul tuh Pak model-modelnya. Bisa sembunyi orang dalam itu memang Pak. Baik ya kaum muslimin, Dajjal mampus. Isa alaihi salam, orang Yahudi seluruhnya habis. Kemudian seluruh orang Nasrani diajak masuk Islam oleh Nabi Isa. Tugas Nabi Isa kan ada 5 Pak. Yang pertama menjadi penolong Al-Mahdi, yang kedua membunuh Dajjal, yang ketiga menghancurkan palang-palang salib yang ada di bumi dan mengajak orang-orang Kristen masuk Islam. Dan tidak semua orang Kristen masuk. Ya. Sebahagiannya masuk, sebagiannya tetap dalam kekafiran walaupun sudah tidak Nasrani lagi agamanya. Baik, kemudian membunuh babi-babi yang ada dan menghapuskan segala macam perpajakan dan cukai-cukai yang ada di bumi ini. 5 ini misi Nabi Isa ketika turun. Setelah itu kaum muslimin, tidak lama setelah itu, maka yang Allah janjikan dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi, kemunculan Ya'jud dan Ma'jud pun terjadi. Inilah dia bangsa paling brutal, bangsa paling ganas, bangsa paling buas, bangsa yang tidak punya hati, tak punya perasaan, yang hobi membunuh. Jumlah mereka, kata Rasul, seluruh jazirah Arab, seluruh gurun Sahara dan Syam akan tertutupi oleh jumlah mereka. Manusia kayak kita ini. Cuma mukanya, ciri khasnya mirip dengan orang Cina, mirip dengan orang barbar, mirip dengan orang-orang ya Genghis Khan, Mongol segala macamnya. Tetapi dia hanya akan muncul setelah Dajjal mati, Nabi Isa turun, baru dia muncul. Berarti yang ada sekarang Cina, Jepang, Rusia segala macam itu, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah salah satu di antara komunitas Ya'jud dan Ma'jud. Memang hobi perang mereka kan? Memang hobi perang, tetapi mereka belum Ya'jud dan Ma'judnya. Yang minta tolong kepada Zulkarnain adalah komunitas ini, orang-orang Rusia, orang Turki, orang-orang Cina segala macamnya. Ini yang tidak tahan lagi dengan kejahatan Ya'jud dan Ma'jud, padahal sama-sama satu ras. Baik kaum muslimin, dikurung, dan dia akan muncul. Saat dia muncul, dia langsung menyerbu ke berbagai belahan daerah seluruh jazirah Arab, dan seluruh negeri Syam tertutupi oleh jumlah mereka. Nah, orang mereka ini akan minum sisa air Danau Tiberias. Bagian pertamanya saking banyaknya jumlah, keringlah air itu, sekering-keringnya danau itu. Kemudian yang bagian belakang mengatakan, loh kemarin kan ada airnya kok habis. Padahal teman-temannya di depan yang ngabisin. Dan memang udah sisa sikit. Menandakan apa? Ya'jud Ma'jud ini di alam mereka dikurung sekarang ini, di bumi juga sih, mereka dikedapkan oleh waktu. Seperti Ashabul Kahfi, 310 tahun dia ada di dalam gua, muda juga keluarnya kan. Berarti kedap umur, kedap waktu dia. Kayak orang-orang di langit sana. Nabi Isa dinaikkan dalam usia 33 tahun. Nanti turun kembali ke bumi dalam usia masih 33 tahun dan masih semuda itu.
Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, selanjutnya Ya'juj dan Ma'juj ini lamakah masanya? Tidak. Singkatnya, Allah yang habisi mereka. Karena Nabi Isa Al-Mahdi dan orang beriman terkurung di Bukit Tursina. Mereka kelaparan di situ. Nabi Isa berdoa, Allah binasakan Ya'juj Ma'juj. Bangkai Ya'juj Ma'juj menutupi seluruh jazirah Arab. Sejauh mata memandang, bangkai seluruhnya, bau, bakteria, kuman, virus segala macamnya berkembang biak. Kata Rasulullah, ada burung yang terbang di atas bangkai itu mati saking kuatnya kuman-kuman, bakteri dan virus yang ada. Maka Nabi Isa berdoa lagi, Allah turunkanlah burung-burung raksasa yang leher mereka saja mirip besarnya dengan leher-leher onta. Bayangkan berapa besar burung itu. Lehernya saja mirip dengan leher onta dan sebesar onta. Burung itu saking banyaknya kata Rasulullah, sampai-sampai gelap langit dan manusia tidak dapat melihat matahari setitik pun. Gelap dan burung itu turun. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dari mana burung itu berasal? Jawabannya adalah entah. Kemana burung itu akan membawa bangkai-bangkai? Jawabannya juga entah. Kita tidak boleh sibuk mencari tahu, gunanya nggak ada. Dari mana burung itu? Seperti apa? Mulai menggambar. Gunanya apa? Yang jelas ada hadisnya dan hadis ini sahih, percayai saja. Kemudian habislah bumi ini di bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tersisalah serpihan-serpihan bangkai, ulat-ulat, daging-daging yang membusuk segala macamnya. Nabi Isa berdoa kembali, Allah turunkan hujan lebat selebat-lebatnya selama 3 hari 3 malam. Kemudian sisa-sisa bau-bau itu semuanya dibawa ke laut, selesai bumi ini dan masuklah periode kelima. Ini tidak lama Pak. Dajjal, Isa, Ya'juj, Ma'juj ini dekat-dekat. Kalau ini kemarin hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Berarti dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj lebih dekat lagi. Terus kaum muslimin 3. Yang keempat, tanda besar kiamat yang keempat, inilah dia masa-masa aman. Tahu tidak Bapak Ibu, masa-masa aman ini ternyata Nabi mengatakan tidak lama. Di satu hadis Nabi mengatakan 7 tahun saja. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 8 atau 9 tahun. Masya Allah. Berarti antara 7 atau 8 atau 9 tahun. Nabi tidak dapat memastikan. Antara 3 tahun ini berakhir masa ini. Tidak lama kaum muslimin. Tidak lama. Dan dalam fase yang kelima ini ada 4 tanda besar kiamat. Inilah fase-fase aman yang tidak lama, hanya 7, 8 atau 9 tahun. Kemudian yang kelima di sini Nabi Isa meninggal di sini ya. Nabi Isa meninggal dunia sini setelah menikah dengan seorang wanita muslimah dari Arab. Kemudian Al-Mahdi juga meninggal di sini, baru digantikan oleh Al-Qahtani. Muncul tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari dari barat. Dan ini tidak boleh diterjemahkan dengan takwil-takwil seperti Amerika, Eropa, di situ nanti Islam akan muncul. Enggak. Betul-betul fisik matahari. Baik kaum muslimin. Kemudian tanda besar kiamat setelah matahari terbit dari barat, esoknya kata Nabi, esoknya berarti tidak lama. Esoknya muncullah binatang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, disebut dengan Dabbatul Ardi. Binatang ini besar, kemudian dapat berbicara dan membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Orang yang beriman yang ditemui oleh binatang ini keluarnya di Mekah ya. Siapapun orang yang beriman ditemui oleh binatang ini, maka cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajah orang itu. Sekali usap maka putih bersih bercahayalah wajah itu dan indah untuk dilihat. Sementara kalau berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke kepalanya, maka langsung menghitam wajahnya, menjadi buruk rupanya. Masya Allah. Kaum muslimin, binatang ini muncul dalam 3 kali waktu di 3 tempat yang berbeda-beda. Apa namanya tadi? Ya, dapat berbicara. Ini Al-Quran menceritakan ya. Setelah binatang ini keluar, manusia pun di bumi ini sudah berbeda. Hitam gelap jelek, putih bercahaya indah. Kemudian baru tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Dan sampai sinilah batas umat Islam, umat Nabi itu ada Pak. Di sini disebut dengan tanda besar yang ke-7, yakni angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Ini dijadikan ijma' oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Angin lembut ini bukan angin lembut biasa. Siapapun orang beriman di muka bumi ini akan didatangi oleh angin tersebut, lalu disentuhnya. Apabila ia tersentuh oleh angin ini, dia langsung meninggal di tempat. Maka seluruh orang yang kenal dengan Allah, seluruh orang yang beriman dengan Allah, walaupun seujung kuku saja imannya, seluruhnya meninggal dunia serentak.
Ya, supaya dapat Bapak Ibu pahami, seluruh orang beriman di dunia meninggal serentak karena angin lembut kematian. Angin lembut, bukan angin puting beliung ya, bukan angin topan, badai segala macam, tidak, angin lembut. Bapak kata Rasul, orang yang ada di gunung, orang yang ada di gua, ada orang yang ada di lembah, dimanapun dia berada, angin itu akan sampai ke sana. Lalu ketika dia disentuh oleh angin, dia meninggal di situ, meninggal yang enak. Maka tidak ada lagi satupun umat Nabi dan orang yang masih beriman yang tersisa. Maknanya apa? 3 tanda besar kiamat yang lainnya hanya disaksikan oleh orang-orang kafir, dan kiamat itu hanyalah orang-orang kafir saja yang akan menemuinya. Kabar gembira untuk kita semua, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan kiamat kejadiannya itu. Asal Bapak selamat saja ketika Dajjal keluar, nggak ikut murtad. Karena kata Nabi, siapa yang murtad ketika Dajjal keluar, dia tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Tidak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bu, kata Nabi, Nabi memberikan peringatan, ada amalan-amalan yang harus dilakukan menjelang huru-hara akhir zaman ini. Ya, amalan-amalan tersebut, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah dimuat dalam kitab ini, zikir akhir zaman. Saya berharap nanti Bapak Ibu luangkan waktu dan masanya baca. Setidak-tidaknya tandai yang penting-penting, kemudian hafalkan amalannya, lakukan dari sekarang. Doanya apa? Hafal dari sekarang, mulai baca dari sekarang. Sebab apa? Nabi mengatakan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyuksirid du'a 'inda rakha. Siapa yang ingin ketika genting, ketika masa-masa menakutkan, ketika masa-masa yang dapat merenggut nyawa dan memurtadkan seseorang, lalu dia berdoa ketika itu, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau diperlakukan begitu oleh Allah, falyuksirid du'a indar rakha, hendaklah dia banyak-banyak berdoa sebelum kejadian itu terjadi. Jadi dari sekarang ya, dari sekarang kita perbanyak berdoa. Salah satunya apa? Perbanyaklah berdoa agar selamat dari fitnah Masihid Dajjal. Baik kaum muslimin, yang 7, yang ke-8-nya apa tanda besar kiamat? Yang ke-8-nya 9, 10, ini bukan urusan kita lagi karena umat Islam tidak akan pernah menemui, yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur. Maka Australia, Indonesia, Malaysia, terus Jepang, terus naik ke atas sampai ke Rusia, itulah bumi sebelah timur tenggelam seluruhnya. Kemudian tanda besar kiamat ke-9, tenggelamnya bumi sebelah barat, Amerika, Eropa, Afrika, Suriname, ya, itu sebenarnya akan tenggelam, Pak. Yang tertinggal mana lagi? Kalau kita lihat ini bumi kita, yang sebelah timur sudah tenggelam, sebelah barat sudah tenggelam. Yang tertinggal hanyalah Jazirah Arab dan Syam. Ini Jazirah Arab, yang sekarang ini adalah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Kemudian Syam sekarang ini adalah Palestina, Yordania, Suria dan Lebanon. Cuma ini saja yang lain. Yang lain udah kemana? Tenggelam semua. Ya, ini udah tenggelam semua kaum muslimin. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tanda-tanda keluarnya cucu kandung Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, diiringi oleh beberapa tanda yang sudah kita uraikan tadi. Yang pertama, apabila tanah Jazirah Arab sudah mulai dituruni salju, dan kita menyaksikan sekarang sudah tahun kelima Arab Saudi tiap tahunnya dijatuhi salju. Yang seru adalah 4 Jumat yang lalu saljunya sangatlah tebal sampai 1 minggu lamanya. Bahkan pesawat-pesawat tidak ada diizinkan terbang dan mendarat, dan mobil-mobil pun di Riyadh terhenti. Jalurnya dari Tabuk sampai ke Gaza, Palestina, tebal sekali saljunya. Kemudian berikutnya yaitu meratanya huru-hara di negeri Jazirah Arab Syam. Dan ini benar, mulai dari Arab Spring sampai kepada kasus terakhir hari ini di Yaman, dan keributan yang mulai merebak di Arab Saudi sendiri adalah pertanda yang nyata bahwa nubuat Rasulullah SAW kita temukan pada saat ini, dan kita menyaksikannya, kita menontonnya. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar,
terjadinya fitnah, peperangan, pembantaian di negeri Syam. Syam yang paling terkenal pada hari ini adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Keempat-empat negeri ini ada disebut dengan Syam. Nah, fitnah pada masa ini sudah memasuki tahun kelimanya dan lebih memakan korban 300.000 orang untuk di Syria saja. Bahkan PBB mengatakan tidak diketahui ujungnya kapan. Ini adalah pertanda kaum muslimin bahwa Al-Mahdi akan keluar. Ada satu hal yang perlu saya tekankan tentang masalah ini. Apa? Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi fitnah dan huru-hara di negeri Syam, isyarat Rasulullah adalah badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu memperbanyak amal-amalan soleh. Fitanan, pada masa-masa fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Belum satu selesai, malah bertambah ke depannya, bertambah berat lagi fitnah yang baru. Wal fitan bisyam. Dan fitnah-fitnah itu adalah di negeri Syam. Inilah dia kaum muslimin, pada hari ini bertambah waktu, bertambah berat fitnah yang ada di negeri Syam. Rasul mengatakan, saat ini kamu saksikan, badiru bil a'mal. Saling berpaculah, saling berlomba-lombalah, terang-teranganlah, perbanyaklah oleh kamu amalan-amalan soleh. Ini kuncinya ya. Bukan berarti sebelumnya tidak dimotivasi, tapi penekanannya lebih saat fitnah di Syam sudah merebak dan melanda. Maka umat Islam yang ada di muka bumi, di belahan manapun, sudah saatnya berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Sebab malam tarawih kemarin di masjid ini saya sampaikan rahasia bagi tabungan amal soleh diperbanyak, karena di saat-saat genting, di saat-saat menegangkan, menakutkan, mengerikan, mematikan dan menghancurkan, ternyata amal soleh dapat diundang kembali untuk menjadi penyelamat. Seperti yang terjadi pada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Masing-masing menyebutkan amal solehnya dan Allah selamatkan mereka. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah sendiri menyebutkan, kalaulah bukan Yunus banyak amal sebelumnya, kalaulah bukan Yunus banyak zikir sebelumnya, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Begitupun terjadi dengan Ashabul Kahfi, 310 tahun lamanya di gua, dan Allah hidupkan mereka, Allah selamatkan mereka berkat akidah, iman dan amal mereka sebelumnya. Baik kaum muslimin, Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Sebab apa? Akan ada ketegangan-ketegangan, kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah, petaka, bencana, peperangan-peperangan dan pemurtadan yang global dan massal, dan ini banyak umat Nabi yang tidak lolos. Kecuali umat Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am pada ayat 158. Allah mengatakan, orang yang beriman dan amal solehnya banyak, dia akan selamat. Tapi orang beriman, amal solehnya minim, dia akan sengsara, dia akan menderita, dan mungkin saja akan celaka dalam artian murtad dan sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin, amal soleh hari ini dan saat ini adalah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Nggak tahu kita, seperti yang dikatakan tadi, apakah mungkin Ramadan depan kita masih bisa menikmatinya seperti setenang Ramadan ini? Saya secara pribadi sah-sah saja saya mengatakan saya ragu, Pak. Kenapa demikian? Yuk kita lihat agenda menjelang keluarnya Al-Mahdi, yaitu terjadinya hujan meteor. Lihat ini yang saya garis merah, hujan meteor. Kaum muslimin yang kami muliakan, hujan meteor ini pada tanggal, ada 3 meteor yang jatuh pada tahun 2013. Yang pertama jatuh di Siberia, Rusia, pada tanggal 15 Februari. Beratnya 70.000 ton, memakan korban 1.200 orang. Alhamdulillah jatuhnya di Danau Es. Ya. Yang kedua jatuh pada tanggal 14 April di Argentina. Alhamdulillah nggak sampai ke darat, tapi di atas langit negara Argentina, meledak di malam hari Minggu. Saat itu sedang ada konser musik besar-besaran. Meledaknya menyebabkan 8 kota langsung terang benderang beberapa detik. Lalu kali yang ketiga jatuhnya di Los Angeles, ya.
kaum muslimin, sementara tahun 2014 ratusan meteor meledak menghantam atmosfer bumi dan meledak di situ, nggak sampai tembus. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, NASA Amerika Serikat menyebutkan sejak tahun 2013, ini 2013, ini adalah 2016, ini 2013 ya. Dari sini bumi kita dengan planet-planet yang lain memasuki arus sungai meteor. Selama 4 tahun ini bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Peluang kita untuk terhantam dan ditabrak oleh meteor ini menurut NASA Amerika ada 1.300 meteor yang akan menabrak bumi. Nah, kaum muslimin, Nabi menyebutkan tentang hujan meteor akan menabrak bumi menjelang kiamat. Nanti silakan buka pada halaman 295 dalam kitab Zikir Akhir Zaman, ada di bawah tadi yang saya isyaratkan. Lihat ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan hantaman meteor menjelang terjadinya huru-hara hari kiamat. Dampaknya adalah musnahnya semua teknologi. Lihat, saya beri tanda merah. Dan di sini juga terjadi 3 tahun yang panas atau kekeringan menjelang Dajjal keluar. Lalu selanjutnya dari sini terus sampai seluruh kita meninggal dunia, di sini tidak ada lagi teknologi canggih. Sebab apa? Meteor menjadi asbabnya. Kaum muslimin, Rasul menyebutkan bumi ini akan mengalami hujan meteor yang bertubi-tubi, lalu perubahan bentuk tubuh manusia dan wajah manusia, kemudian banyaknya tenggelam negeri-negeri. Sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi dan dianggap biasa oleh umatku di mana-mana, ya, disukai oleh umatku di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila benda-benda memabukkan, benda-benda haram sudah dikonsumsi dan menyebar di mana-mana. Apabila yang 3 ini sudah ada di tengah-tengah umatku, maka yang 3 petaka tadi akan terjadi. Dan tepat, bumi kita sekarang ini tahun 2000 berapa? 2015. Kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ya, ini 2016, ini 2015, ini 2014, 2013. Kita sedang ada di arus sungai meteor sekarang, kaum muslimin. Michael Penn, seorang pakar astronomi dunia, menyebutkan dan menjelaskan, di antara meteor angkasa ada yang disebut dengan siderite, yaitu meteor yang mengandung zat besi. Kalau meteor tersebut besarnya, garis diameternya 2 km saja, dengan kecepatan 120.000 km per jam di luar angkasa, ketika dia menabrak lapisan atmosfer bumi kita, dia tidak akan hancur total, tapi dia terbakar, kaum muslimin, lalu menyebabkan asap yang sangat tebal, dan asap ini beracun dan berbahaya untuk manusia. Sementara ketika terjadi pergesekan yang ekstrim, dia akan terpecah-pecah lalu menjadi hujan meteor yang kecil-kecil, dan ini yang menabrak dan menghantam hutan-hutan kita, kota-kota kita. Ini disebut dengan hujan meteor. Yang besarnya, ketika terjadi pergesekan itu, kandungan zat besi yang ada dalam meteor ini disebut dengan siderite, akan menimbulkan gesekan yang menyebabkan munculnya medan magnet yang dahsyat, yang mengalahkan semua magnet-magnet yang ada di bumi. Akibatnya seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi ini akan terinduksi, lalu antar satu besi dengan besi yang lain akan saling menempel dan melengket. Mobil kita masih ada, tapi mesinnya dari besi tidak? Besi, maka dia tidak bisa lagi di starter. Kenapa? Dia lengket. Begitu juga kapal-kapal, pesawat, helikopter, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa dan segala macamnya, seluruhnya tidak bisa lagi digunakan. Inilah dia yang dikatakan oleh Albert Einstein saat dia didesak oleh lebih daripada 2.000 wartawan seluruh dunia, khususnya negara-negara maju yang sedang membangun senjata-senjata nuklir. Ketika beliau ditanya, apa menurut pandangan engkau perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau adalah, kalian akan berperang saat itu dengan senjata manual, dan saya tidak tahu dengan jenis senjata apa kalian akan pakai nanti. Yang pasti semua senjata yang kalian buat hari ini tidak akan bisa digunakan saat itu. Albert Einstein. Steve Jobs sebelum matinya juga di depan lebih daripada 2.000 karyawannya mengatakan, dan ini sempat terbit dalam 2 kali terbitan berturut-turut di Republik kita, pernyataan Steve Jobs ini, sepeninggal saya kalian semua nanti akan kembali ke zaman batu. Kenapa mereka-mereka yang bukan para peramal, mereka adalah para ilmuwan, para cendekiawan,
mereka adalah orang-orang keren, ya, berani memberikan pernyataan demikian karena 40 tahun yang lalu NASA Amerika secara rahasia dan penuh dengan secret tingkat tinggi telah mengetahui pergerakan bumi kita ini menuju kemana, menuju gerakannya kepada arus sungai meteor. Dan benar, mereka telah mempersiapkan sejak 40 tahun yang lalu, dan tahun 2012 akhir Amerika Serikat telah selesai menyiapkan 6 bunker raksasanya. Satu bunker itu mampu menampung 500.000 manusia yang diberi fasilitas hidup bertahan selama 1 tahun di dalam kedalaman 30 sampai 300 meter. Kenapa? Mereka sangat yakin bumi akan mengalami, ketika meteor ini jatuh dalam skala besar, maka banyak populasi kehidupan manusia di muka bumi tidak akan mampu bertahan. Mereka sudah siapkan. Rusia telah mempersiapkan 3 bunker raksasanya di bawah tanah. Inggris mempersiapkan, Jerman mempersiapkan, dan Singapura juga telah mempersiapkan dan mampu menampung 250.000 manusia. Indonesia yang memang tidak mempersiapkan apa-apa, kecuali bunker-bunker para koruptor untuk nyimpan duit. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor, dan peluang ini ada. Akibat meteor ini ketika dia menabrak bumi dengan besarnya begitu, Michael Penn melanjutkan, meteor ini, satu meteor itu mempunyai daya ledak 1 juta sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ini yang menyebabkan dukhon. Saat dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter. Bayangkan, akan banyak kota-kota di pinggiran pantai di muka bumi ini akan tenggelam. Kalau dia jatuh ke kutub utara atau kutub selatan, maka tidak ada kutub itu untuk selama-lamanya, dan air laut akan naik 7 meter lagi forever, selama-lamanya. Akan banyak terjadi penenggelaman kota di mana-mana di muka bumi ini, pas kata Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, dilanjutkan tentang apabila dia jatuh ke daratan, dan ini peluang yang paling pas dengan ayat dan dengan hadis, akan terjadi dukhon. Sebab apa? Ketika dia menabrak daratan kita, maka bumi ini akan mengalami dentuman yang sangat dahsyat. 100 sampai 200 km manusia yang ada di sekitar situ akan menjadi karbon yang menguap. Kemudian lubang daripada ledakan tersebut, partikel-partikelnya membumbung ke atas. Gelombang kejut daripada ledakan ini menghasilkan kekuatan dan kecepatan 800 km per jam, yang partikel-partikel halus membuat kabut dan asap yang sangat tebal ini dengan segera membungkus bumi ini. Nabi mengatakan bumi ini akan gelap selama 40 hari 40 malam. Hadis ini sahih. 40 hari 40 malam. Menurut pakar astronomi Amerika, selama 1 tahun bumi ini akan ternodai oleh, dan untuk 1 bulan 2 bulan pertama kata mereka tidak ada cahaya matahari yang nampak, dan Rasul telah menyebutkan itu 14 abad yang lalu. Ya, terjadilah dukhon. Makanya hujan meteor lanjutannya adalah terjadi dukhon. Jadi teknologi musnah, dukhon muncul, manusia di muka bumi tidak punya ruang udara untuk dihirupnya. Dukhon ini sangat panas kaum muslimin. Makanya orang-orang kafir akan melepuh wajah mereka dan berubahlah bentuk mereka menjadi jelek. Miswot yang cantik-cantik hari ini, master-master dan mister-mister yang ganteng-ganteng, besok-besok ini akan jadi zombie-zombie yang menakutkan. Benar Pak? Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Nabi mengatakan mereka akibat dukhon ini hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang beriman yang minim amal solehnya, banyak dosanya, dia akan semenderita orang kafir. Dia akan semenderita orang kafir. Inilah salah satu rahasia kenapa Nabi wanti-wanti kita dulu. Ketika difitnah di Syam merebak, kamu perbanyak amal soleh, supaya kalau salah satu ketika meteor ini menimpa bumi, kamu yang banyak amal solehnya mampu bertahan dan dilindungi oleh Allah berkat amal solehmu. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hujan meteor akan menyebabkan dukhon. Lalu musnahlah teknologi seperti disebutkan oleh para pakar-pakar tadi. Sejak saat itu Pak, sebagaimana sideread ini atau meteor ini juga akan menimbulkan gelombang elektromagneta yang sangat kuat sekali. Akibatnya tidak ada lagi sinyal, tidak ada lagi sinyal HP, sinyal internet, sinyal TV, semuanya berakhir Pak. HP-HP cakep macam ini akan jadi mainan anak-anak untuk peta umpet. Ya, ini akan menjadi mainan di atas laut, di atas sungai dan sebagainya. Tidak ada lagi teknologi, dan listrik pun akan gelap selama-lamanya. Summa uttum min haitsu badatum. Pada saat itu kata Nabi, kamu semua akan kembali seperti zaman sekarang. Pantas Pak, rahasia kenapa di Vatikan sekarang
ribuan pemuda-pemuda Kristen dididik dan dilatih untuk pedang lagi. Ribuan jumlahnya. Di bawah tanahnya, di undergroundnya itu dilatih, Pak. Mereka juga dilatih berkuda dan memanah di atas kuda. Udah zaman teknologi begini masih memanah di atas kuda. Sebab apa? Di Injil juga mereka temukan bahwa nanti manusia akan kembali ke zaman tidak ada teknologi. Di Italia mereka sudah melakukan persiapan. Di Inggris mereka melakukan persiapan secara manual. Bahkan pemuda-pemudanya mulai sekarang lepas membuat senjata manual. Buka di YouTube, Pak. Kita takjub melihat kenapa orang Eropa, orang Amerika sekarang pada sibuk buat senjata-senjata manual, senjata rakitan tangan, dari menggunakan rotan, menggunakan segala macamnya. Mereka percaya. Dan Rasul telah menyebutkan itu. Lah umat Islam naif dan naas. Apalagi yang di Indonesia, pegang pisau dapur aja teroris. Hah? Coba pegang pisau dapur, Pak, teroris. Yang rajin tahajud teroris, yang hafal Quran teroris, yang masukkan anak ke pesantren teroris, yang jilbab dalam teroris. Ya? Ngapain lagi? Jangankan melihara jenggot macam bapak, ini udah pasti teroris. Sementara orang kafir, Masya Allah, ya sudahlah, hasbunallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Kita sedang ada di arus sungai meteor saat ini. Dan tepat dengan hadis Nabi, hujan meteor akan menghantam bumi kita. Dan Al-Mahdi hanya akan muncul ketika semua teknologi sudah tidak ada. Lihat ini, hubungannya sangat erat dan sangat dekat. Wahai hamba-hamba Allah, bukan nakutin bapak ibu, tapi toh ini ada hadisnya. Lagian untuk apa sih dan gunanya apa nakutin bapak ibu? Apakah dengan nakutin bapak ibu saya masuk surga? Enggak. Dengan nakutin bapak ibu rumah saya jadi 3 tingkat? Kan enggak. Tapi saya menyampaikan ini agar semua kita tidak beralasan nanti pada hari kiamat saya tidak tahu. Dan Allah akan mengatakan, bukankah hambaku Zulkifli telah menyampaikan? Agar Allah juga tidak tanya kepada saya. Salah satu syarat dan dekatnya kiamat, Nabi mengatakan sangat dikit ulama dan dai yang menyampaikan perkara tentang tanda-tanda akhir zaman di mimbar-mimbar, dan itu terbukti. Saya rasa mungkin ada 70-80% di antara Bapak Ibu yang baru kali ini mendengarkan ini. Betul? Baru kali ini, padahal semuanya berjalan dengan pasti, jelas nas-nasnya, tapi kenapa jarang ada yang nyampaikan? Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, selesai. Kemudian setelah semua teknologi tidak ada, nanti akan ada seorang jiwa yang suci dibunuh, dan jiwa itu menguasai Mekah dan Madinah. Ketika dia terbunuh, saat itulah Al-Mahdi akan hadir dan dibaiat. Ciri-cirinya apa? Gempa bumi susul menyusup pada 1 tahun itu. Lalu seorang laki-laki dikejar dari kota Madinah Al-Munawwarah oleh 300 orang pasukan infanteri, pasukan darat dengan senjata manual dari negeri Damaskus. Laki-laki yang dikejar ini masuk ke Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Saat sampai di Al-Baida, Allah retakkan bumi di sana dan karam seluruhnya satu kota itu masuk ke dalam. Seluruhnya masuk, termasuk 300 orang yang ngejar tadi, semuanya masuk ke dalam bumi. Hanya 1 orang yang Allah biarkan hidup. Nanti kalau baca buku-bukunya sudah nyambung dengan apa yang semua saya sampaikan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca sendiri nggak akan pernah paham, tidak akan pernah nyambung. Kaum muslimin, kenapa? Saking rumitnya masalah ini. Makanya saya katakan, saya fokus dan konsentrasi sejak 2003, fokus dan konsentrasi. Padahal bidang saya dulunya adalah akidah dan tafsir ketika di Al-Azhar, dan melanjutkannya ketika saya di Tripoli, Libya, di bidang akidah dan dakwah kaum muslimin. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang saya fokuskan. Baru ketemu, makin ke ujung makin ketemu, dan inilah dia persembahan kepada kaum muslimin. Ini pun belum maksimal, belum ada pada puncaknya. Insya Allah akan terus ada perbaikan. Lanjut kaum muslimin, saat semua teknologi sudah tidak ada, nah itulah syarat Al-Mahdi akan muncul. Seorang laki-laki yang jiwanya suci dibunuh. Sekali lagi, saya duduk bicara dengan orang-orang yang penganalisis akhir zaman. Hampir-hampir semua mereka, tapi tanpa berani memastikan ya, termasuk saya sendiri. Raja Salman adalah orangnya, wallahu alam, tanpa memastikan, karena beliau memiliki syarat-syarat dan ciri-ciri jiwa yang bersih. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, dibunuhnya beliau sekarang saja sudah ada konspirasi untuk membunuh beliau, sudah ada upaya penggulingan kudeta dan upaya-upaya untuk menghabisi beliau. Dan setelah itu kaum muslimin, barulah Al-Mahdi yang akan memegang tampuk kekuasaan. Akan datang pasukan berbendera hitam, disebut dengan pasukan Khurasan. Mereka lah pasukan yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah mereka adalah Al-Mahdi. Tapi laki-laki yang dikejar tadi, dialah Al-Mahdi itu. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, jadi cirinya
ada dulu 300 pasukan yang tenggelam di Al-Baida, maka laki-laki yang dikejar itulah Al-Mahdi. Sebelum ada ciri yang itu, maka belum ada Al-Mahdi. Jadi yang ngaku selama ini, akulah Al-Mahdi, baiatlah padaku. Akulah Al-Mahdi, aku Al-Mahdi, Al-Mahdi, aku Al-Mahdi loh, gak baiat ciloko. Maka kita tolak itu semuanya. Al-Mahdi yang sesungguhnya nanti, ketika kita mendengar bahwa seorang lelaki dikejar dari Madinah, yang mengejarnya dari Damaskus sebanyak 300 orang, nama pasukan yang mengejar disebut dengan pasukan Sufyani, dan tenggelam seluruhnya di Al-Baida kecuali satu orang. Akhirnya sampai berita itu kepada kita, pasti itu sudah laki-laki yang dikejar itu adalah Al-Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saat kita sudah mendengarkan itu semua, kamu wajib menuju kepadanya walau merangkak di atas salju, berbaiatlah kepadanya dan berperanglah bersamanya. Tapi Nabi menyebutkan, sepertiga total umatku menolak kemunculan Al-Mahdi dan mereka murtad. Siapa-siapa yang tidak percaya dan menolak kemunculan Al-Mahdi, padahal tanda-tandanya sudah sangat jelas, maka mereka murtad. Orang-orang macam ini tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya. Dan keadaan setelah itu kehidupan sangat berat, lapar di mana-mana, 3 tahun yang panas, kekeringan menjelang Dajjal muncul. Inilah dia yang paling dahsyat, Pak. Setelah meteor jatuh, bumi dan ekosistem dan cuaca semuanya segala macamnya, iklim berubah menjadi sangat radikal. Manusia sangat susah untuk bisa bertahan hidup. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dapat kami makan? Apa yang dapat kami minum pada masa-masa kekeringan yang sangat global dan mengerikan itu?" Nabi menjawab, "Makan minum kalian pada masa itu." Karena yang dimakan nggak ada, Pak. Menjelang 3 tahun Dajjal keluar, kan ada 3 tahun kekeringan. 1 tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan, sama sekali tidak turun. Lalu tanam-tanaman di muka bumi ini sepertiganya mati. Akhirnya rawan pangan dan kekurangan makanan seluruh muka bumi. Kelaparan di mana-mana, Pak. Sekarang saja sudah mulai kita mendengarkan panas yang mengerikan di berbagai negara, ya. Kaum muslimin, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, tahun keduanya 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun lagi. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mengering mati, dan banyak hewan-hewan ternak yang dapat dimakan juga mati. Orang berharap mudah-mudahan tahun ketiga ada perbaikan. Ternyata sama sekali air tidak turun lagi dari langit, dan seluruh tanam-tanaman yang dapat dimakan, diminum, dan hewan-hewan yang dapat dimakan selama ini mati seluruhnya di mana-mana. Itulah kelaparan yang sangat dahsyat pada masa itu. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari disebutkan, tidaklah terjadi kiamat sampai seorang tetangga berani mendatangi tetangganya lalu membunuhnya hanya memperebutkan satu genggam roti. Ketika itu orang berbunuh-bunuhan sana sini, berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa lagi yang bisa membuat kami bisa bertahan hidup?" Nabi menjawab, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kamu niatkan untuk mengenyangkan perut, maka kamu akan dibuat Allah seolah perut kamu habis diisi dan kamu kuat bertenaga. Jika kamu niatkan untuk minum, maka kamu akan bisa mengganti minumnya dengan zikir. Tapi zikir orang yang macam mana? Orang yang zikirnya sebelumnya telah penuh orang ini dengan amal soleh. Maka sekarang, Pak, ketika saya datang ngaji macam ini, motivasi saya sama dengan motivasi Rasul pada Bapak, nah lebih-lebih. Tidak ada yang lain, Bu. Perbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah perbanyak amal soleh. Jangan peduli dengan orang lain. Istri lihat suaminya pemalas, biarkan saja suaminya menderita nanti di sesaat hari berat. Sang istri harus rajin memperbanyak bacaan Qur'annya. Ini 10 terakhir Ramadan. Salat tahajud lah, salat duha lah. Suami nggak mau istri diajak seia sekata dalam beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, terserah. Rasakan sendiri, tanggungkan sendiri. Tapi setiap kita setelah mendengarkan uraian ini, tidak ada masa, waktu, dan detik kecuali harus serius, Pak, menghadapi persiapan-persiapan akhir zaman ini dengan amal soleh. Namun tentu saja catatan, dan ini penutup, bukan berarti ketika saya sampaikan ini saya menghentikan semangat Bapak untuk meneruskan aktivitas yang berguna selama ini sehari-hari. Jangan sampai pulang dari acara, dari pengajian, dari tarawih malam ini, bahunya udah jatuh ke bawah, tangannya udah kayak gini. Kenapa lemes banget? Udah mau kiamat. Pulang ke rumah, "Dek, anak kita nggak usah kuliah, Dek ya." Kenapa? Udah mau kiamat, untuk apa ijazah? Yang anak juga, "Nak, kamu nggak usah kawin, Nak ya." Kenapa Ayah? Kenapa Ibu? Kamu nggak dengar cara Mas Azul tadi mau kiamat tahu? Nggak kayak gitu kaum muslimin. Saran saya sama dengan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun besok pasti kiamat terjadi, masih ada 1 butir kurma di tangan kamu, tanam. Padahal besok udah pasti kiamat.
Dan kurma itu baru dapat dimanfaatkan sejak 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, baru maksimal bisa dimanfaatkan. Besok udah mau kiamat, masih ada hal berguna dalam urusan dunia yang dapat kamu tanam, dapat kamu kerjakan hari ini, kerjakan, gitu Pak. Jadi maksudnya aktivitas kita dalam memburu dunia ini jangan pernah ditinggalkan, tapi kalau sudah mendapat, niatkan ini untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, dan bukan untuk melalaikan saya dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan tinggal sholat lima waktu kita, jadi telat-telat sholat kita, dosa yang kita buat, maka pekerjaan macam itu tidak perlu dilanjutkan. Kita sekarang dalam rangka perburuan memperbanyak amal soleh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, banyak nasihat-nasihat Nabi yang tidak sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah lewat setengah jam. Banyak nasihat-nasihat Nabi yang banyak tidak sempat kita sampaikan. Dan untuk amanah ilmu, saya sudah menyampaikan, baca kitab yang sudah disiapkan di pintu depan. Zikir akhir zaman. Inilah rahasia kenapa Ibnul Qayyim mengatakan banyak manusia-manusia di saat-saat emergensi Allah memberikan keselamatan kepadanya, padahal tidak mungkin secara akal dia bisa selamat. Akibat apa? Akibat zikirnya, akibat amalnya. Dan inilah diajarkan Nabi. Kalau nanti Dajjal muncul, kamu segera lakukan ini. Kalau nanti meteor jatuh, kamu nanti segera lakukan ini. Baca ini. Yang melakukannya dia pasti selamat, yang tidak melakukannya dia celaka. Nabi mengajarkan itu semua kaum muslimin. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bukan untuk Bapak harus wajib punya buku, enggak. Wajib Bapak mengamalkan apa yang ada ditunjukkan dan dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Apa guna dibeli ini karena kayaknya agak kelihatan keren dan cakep, ternyata hanya sekedar beli, lalu masukkan di rak-rak buku di rumah. Kamu udah punya, udah mana? Tuh, belum dibuka lagi. Saya Pak ini membahas kitab ini dalam 1 minggu itu ada 1 kali pertemuan di kota tempat tinggal saya baru berani meninggalkan kota itu setelah ini saya sampaikan. 1 bulan itu dalam 1 minggu itu ada 2 jam. Setiap Selasa malam Rabu. Tiap minggu selama 6 bulan baru tamat ini. Baru tamat. Sebagian kami sudah saling berpacu-pacu menghafal doa-doa, amalan-amalan sudah mulai di start dari sekarang. Baru berani saya meninggalkan negeri saya ke provinsi berbeda dan baru merembes ke negara yang bertetanggaan dan sebagainya. Jadi kaum muslimin, saya rasa Bapak Ibu juga pantas ini menjadikan kitabnya untuk rujukan dan bacaan di rumah, supaya termotivasi kita agar rajin tahajud, agar rajin melaksanakan sholat sunat, memperbanyak saum, memperbanyak sedekah, agar jangan bakhil lagi dengan sisa-sisa umur dan harta yang hari ini masih bisa berguna. Kalau sudah terjadi kayak di Suriah Pak, orang-orang kaya raya di Suriah ternyata menjadi kere-kere miskin luar biasa. Apa guna hartanya sebelumnya? Zaman peperangan, Sejak jatuhnya meteor ini, semuanya akan masuk pada zaman pembunuhan, peperangan. Stop di sini. Dan inilah zaman di mana banyak nyawa akan melayang. Banyak manusia Pak, sampai di sini nanti jumlah manusia di bumi ini sangat sepi, sangat sedikit sekali jumlah orang yang masih hidup. Di periode kelima, dan ini tak lama. Bapak pernah dengar Ketua MIUMI, itu Ustadz Bakhtiar Nasir, menyampaikan dalam pidato terbukanya bagaimana beliau mengatakan pernyataan CIA Amerika Serikat bahwa tahun 2020 menurut CIA bumi ini akan kembali dipimpin oleh sebuah peradaban yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu dalam nubuat Nabi terjadi pada periode kelima. Intelijen Rusia memberikan pernyataan yang fenomenal, 2025 puncak peradaban khilafah Islamiyah itu akan berjaya di muka bumi ini. Berarti mohon maaf, kita tidak akan beriman dengan pernyataan mereka, tapi karena Nabi telah menyebutkan dan urutannya hampir mendekati, kita beriman pada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, dan kita jadikan pernyataan CIA dengan intelijen Rusia sebagai tambahan wawasan. Begitu Bapak ya, Ibu. Maka hamba-hamba yang kami muliakan, menjelang waktu itu ada waktu-waktu yang sangat menegangkan, dan banyak umat Nabi yang tidak mampu bertahan. Secara fisik dia akan lemah dan bisa jadi mati, dan secara iman mereka akan bisa murtad dan bisa tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Hamba-hamba Allah, inilah nasihat saya. Semoga Bapak Ibu ketika menerima proposal dari Yamima tadi langsung berpikir apa yang harus saya lakukan dengan proposal ini, apa yang harus saya tindak lanjuti. Ketika Bapak melihat di depan itu ada kitab, ada kaset, langsung digarap kaum muslimin, amalkan apa yang pantas. Dekatkan silaturahmi dengan orang yang sudah kita putus silaturahmi. Perbaiki cepat, utang-utang yang ada cepat tutupi. Ngapain juga diputar-putar uang, ternyata besok uang itu tidak bisa lagi ditarik, sementara utang kita tetap bertahan, dan ini membuat sesalan pada hari kiamat. Pak, Ibu, cepat bermaaf-maafan, saling akrablah, jangan tunggu lebaran harus maaf-maafan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal soleh bagi saya dan menjadi pemicu semangat dan
motivasi terbaru buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu segera bersama-sama menyambut dan menyongsong hadis Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, berhentilah dari amal salah. Begitu Pak, bukan berlomba-lomba banyak duit. Sekali lagi, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri hamba Allah yang dhaif ini dan dari syaitan yang terlaknat terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas dan terlepas diri dari segala kesalahan yang dilakukan oleh hambanya yang dhaif ini, apalagi dari syaitan yang terlaknat.